Informasi selanjutnya, Saudara, KPK menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran operasional Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB. Uang makan dan minum yang mencapai 1 miliar rupiah per harinya. Mengapa bisa uang APBD yang tidak masuk akal ini lolos dari pengawasan? Berikut kami hadirkan diskusi. Berapa biaya harian kamu per hari untuk makan, transport, vitamin, atau obat harian? Nggak sampai 1 miliar kan? Kalau secara akal sehat sih enggak pastinya. Tapi ternyata dana operasional Lukas NMB, Gubernur Papua Nonaktif, sampai 1 miliar rupiah sehari lagi. Untuk apa aja? Adalah KPK yang membongkar dugaan penyelewengan dana operasional Lukas NMB yang mencapai 1 miliar rupiah sehari untuk makan, minum. Kita dengar bersama pernyataan KPK soal ini. Setelah kita telisik, kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum, ya. Belanja makan minum. Bayangkan kalau 1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan minum, itu 1 hari berarti 1 miliar untuk belanja makan minum. Dan ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut. Ya. Kenapa bisa ya sampai lolos dari pengawasan? 1 M per hari, jumlah yang gak sedikit. Dan gak masuk akal, makan dan minum 1 miliar per harinya. Dibuatlah peraturan gubernur sehingga itu tidak kelihatan. Jadi dia disembunyikan. Jadi dibuat peraturannya dulu sehingga itu menjadi legal. Nah, padahal nanti masuknya ke bagian makan minum. Jadi memang ketika dicek itu di Kementerian Dalam Negeri itu menjadi tidak kelihatan, tersamarkan dengan begitu. Itu ada modusnya seperti itu. Sebelum saya lanjut bahas soal kasus hukum Lukas NMB, saya mau bahas dulu soal makan dan minum 1 miliar sehari yang lagi ramai diomongin. Mungkin nggak ya? Kalau saya pribadi 1 miliar kayaknya bisa bertahun-tahun tuh. Saya buat simulasi, andai makannya di Hotel Bintang 5 setiap harinya yang berkisar rata-rata 500.000 sampai 1 juta rupiah sekali makan. Dalam sehari 3 kali makan. Kalau dihitung paling mahalnya saja, sehari 3 juta rupiah. Makan di mana ya yang bisa sampai 1 miliar? Coba kalau 1 miliar ini digunakan untuk makan di restoran yang biasa-biasa saja. Ya, kisaran harganya 50 sampai 200 ribu deh sekali makan. Dalam 1 hari berarti habis sekitar 600 ribu rupiah. Kalau kita ambil yang 200 ribu sekali makannya. Kalau ada 1 miliar berarti Lukas NMB bisa kasih makan enak untuk 1.666 orang. Apalagi makan di warteg yang bisa 25 ribu sekali makan. Bisa sampai 13.000 orang bebas kelaparan. Dan tahu nggak, uang 1 miliar yang dianggarkan untuk makan dan minum ini ternyata diduga digunakan untuk berjudi di Singapura. Ingat nggak, beberapa waktu lalu viral rekaman video penampakan Lukas NMB bermain judi. Di luar itu, nah ini adalah hasil sitaan KPK. Ada 27 bukti pencucian uang yang disita dan uang sebanyak 81,6 miliar rupiah, 5.100 dolar Amerika Serikat dan 26.300 dolar Singapura. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Gubernur Papua Nonaktif ini sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah dari pihak swasta dan tersangka pidana pencucian uang TPPU. Biaya operasional yang dimanipulasi dari 2019 hingga 2022 ini ternyata mencapai 1 triliun rupiah. Bertahun-tahun memanipulasi uang rakyat, baru ketahuannya sekarang. Apa ya kelemahan dari pengawasan APBD kita yang sudah seringkali dimanfaatkan oleh para pejabat ini? Saya sih yakin di pos APBD-nya tidak ada untuk hal-hal yang seperti itu. Saya yakin itu ya. Kalaupun itu ada bukan karena pos anggaran, tetapi lebih pada penyimpangan atau penyelewengan.
ya, karena itu pasti melanggar hukum kalau untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya bisa memastikan bahwa ini soal penyalahgunaan, yang kedua lemahnya pengawasan. Apa solusinya dong supaya APBD kita aman dan tersalurkan untuk rakyat? Tapi publik harusnya dilibatkan sejak awal, gitu. Jadi dana APBD itu kan untuk kepentingan publik, maka partisipasi bermana dari publik itu harus terlibat dari mulai proses perencanaan, kemudian mengawal dan proses kebijakan pelaksanaannya maupun pasca kebijakannya atau evaluasinya. Soal kasus Lukas NMB ini memang cukup kontroversial, mulai dari penangkapannya yang alot oleh KPK sampai yang terakhir, Majelis Hakim Tipikor akhirnya mengabulkan permohonan pembantaran penahanan Lukas NMB karena sakit. Jadi Lukas NMB untuk sementara waktu akan menjalani perawatan di rumah sakit hingga 9 Juli 2023. Sekarang kita tunggu saja apalagi yang ditemukan oleh KPK dalam kasus Lukas NMB ini. Dan yang pasti hukuman harus seadil-adilnya supaya memberi efek jera dan tidak ada lagi pejabat yang makan uang rakyat. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.